Praktik pinjaman online atau pinjol tengah menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI menilai pinjol banyak mudaratnya dan telah merugikan pihak-pihak yang meminjam dana itu. Di tengah canggihnya teknologi, tampaknya pihak pinjaman online ilegal memanfaatkan peluang ini untuk meraup keuntungan dari segi bunga yang tinggi, yang pada akhirnya membuat sang peminjam menjadi pesakitan. Ini yang dinyatakan haram ini kedua kriteria ini yang mana? Ya tentu yang ilegal. Karena kalau yang legal itu kan ada syaratnya, meminjamkan sekian banyak, maka keuntungannya pun ada batasnya. Saya melihatnya yang terjadi di pinjol itu adalah yang ilegal, bukan yang legal. Dan ini sudah ribuan yang di take down sebenarnya oleh pihak terkait, ya oleh OJK dan pengawasannya itu. Oke, nah perbedaan keduanya ini seperti apa kalau MUI melihatnya? Nah, kalau di syariah itu kan pinjaman itu menjadikan teknologi sebagai alat untuk mempertemukan antara orang yang berinvestasi dengan orang yang membutuhkan investasi atau dengan pengelola. Maka disebut dengan peer-to-peer lending dalam istilah keuangannya itu. Nah, mempertemukan ini menjadikan teknologi sebagai sarana. Tetapi bagi orang yang menjadikan pinjol, ya yang riba tadi, menjadikan teknologi itu sebagai tujuan, teknologi sebagai modal bagi mereka. Untuk apa? Mengelabui orang yang kebutuhan mendesak, lalu diberikanlah bunga sebesar-besarnya. Bukan soal besar bunganya, tapi bertambahannya ini juga adalah sudah menjadi yang haram. Apalagi juga dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, itu adalah jebakan yang menjerat kepada mereka. Meskipun sudah dikatakan haram untuk pinjaman online ilegal, namun masyarakat tampaknya masih belum melihat hal itu di tengah kondisi keterdesakan ekonomi saat ini. Hal inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh aplikasi pinjaman online. Kebutuhan berpikir masyarakat dijadikan sebagai makanan empuk untuk memasukkan masyarakat ke dalam lingkaran sesat pinjol. Sikap gaya hidup berlebihan bagi Khalil Nafis menjadi salah satu pintu masuknya pinjaman online ke dalam kehidupan masyarakat. Saya ada teman yang bercerita, dia menceraikan istrinya karena istrinya tak terkendali dengan minjam di online. Karena dia belanja juga online. Ini mungkin bisa menjadi peringatan bagi kita. Berarti daruratnya kan bukan persoalan riba semata, tapi ada darurat kepada keluarganya yang dia melampaui dari batas kemampuan untuk membayar keluarga itu. Nah, itu kan pinjaman ilegal yang kemudian ditekankan. Bagaimana dengan yang legal? Yang legal saya pikir yang syariah halal. Ya, kami sudah bertemu secara virtual dalam berbagai forum dengan Pak Khalil Nafis, Ketua MUI, bahwa yang diatur dalam fatwa MUI itu adalah mengenai fintech peer-to-peer lending syariah tentunya. Sedangkan fintech peer-to-peer lending konvensional tidak termasuk dalam fatwa tersebut. Jadi kami sangat mendukung ya upaya-upaya pengembangan fintech peer-to-peer lending syariah di Indonesia karena potensi pasarnya sangat besar. Oleh karena itu apa yang diatur oleh fatwa MUI ini adalah sesuatu yang baik tentunya untuk kemaslahatan umat tentunya. Namun demikian memang peer-to-peer lending yang konvensional tidak masuk dalam fatwa itu dan ini tetap juga berkembang untuk melayani masyarakat kita. Modus-modus yang digunakan pinjaman online untuk mengelabui pemerintah sangat beragam. Mati satu, tumbuh seribu. Mungkin istilah ini yang pantas disandangkan kepada pinjaman online ilegal saat ini. Meskipun sudah dilakukan penutupan atas aplikasi pinjaman online, namun masih banyak saja pinjaman online ilegal yang bermunculan. Di take down satu aplikasi, itu tumbuh 100 aplikasi. Maka kalau kita haramkan, yang diharamkan itu sudah hilang, nggak muncul mula baru. Makanya kita membangun kesadaran masyarakat, biar apa? Biar demand-nya itu sedikit. Sehingga nanti kita tidak repot dengan supply-nya. Nah, mungkin ini orang-orang yang mensuplai ini kan melihat ini potensi uang, potensi bisnis. Karena apa? Karena ada demand-nya. Jadi hukum ekonomi supply and demand ini kita coba mengedukasi masyarakat. Syukur-syukur supply-nya pun sadar. Ya Allah, saya kok bekerja begini nih. Ngambil makan dari menyengsarakan orang ini kan. Nanti akan tergoncang-goncang itu ketika nanti di akhirat. Kayak orang ditiup oleh angin, ditiup oleh setan itu nanti orang-orang yang makan riba. 29 Juli 2021, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus pinjaman online atau pinjol ilegal
dengan menangkap 8 orang pelaku kejahatan teknologi finansial atau fintech. Modus operandi pinjaman online ini berkedok sebagai koperasi simpan pinjam dengan nama KSP Cinta Damai. Barang bukti yang diamankan memiliki teknologi yang cukup canggih. Tak hanya itu, ribuan kartu telepon seluler pun disita. Dari 8 orang yang ditangkap, ternyata sindikat ini pun telah tersebar ke sejumlah wilayah Indonesia untuk melakukan aksinya. Untuk melancarkan aksinya, para sindikat ini membuat aplikasi melalui aplikasi store dan menawarkan dana pinjaman melalui pesan berantai. Tak hanya itu, sindikat ini pun melakukan penyebaran data nasabah yang telah bayar dengan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik di media sosial.